Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba sedikit mengulas terkait dengan ruwetnya ya, penilaian kinerja kepala sekolah yang menjadi berbeda-beda persepsi di berbagai wilayah. Tentunya ini menjadi problem tersendiri bagi para kepala sekolah. Nah, untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Bagi yang subscribe-nya sudah berwarna hitam nggak perlu subscribe lagi, itu artinya sudah subscribe karena subscribe hanya satu kali. Nah, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang baik untuk dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sedikit mengurai permasalahan terkait dengan ruwetnya ya, atau penilaian kinerja kepala sekolah karena di berbagai daerah yang berbeda-beda. Berawal dari peraturan sebelum munculnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018, sebelum muncul ini, penilaian kinerja kepala sekolah itu bukan sebuah masalah, ya. Artinya sudah satu persepsi yang sama, karena kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, saat itu tidak ada masalah sama sekali dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, dengan terbitnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018, ya ini bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, ini tertuang di dalam pasal 15 kalau tidak salah ya, yaitu terkait tugas pokoknya kepala sekolah. Bisa kita lihat di sini tugas pokoknya kepala sekolah ya, kita lihat tugas pokok ya, tugas pokok. Nah, kita cari di sana. Oke. Nah, disinilah dalam tugas pokok kepala sekolah, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Kalimat ini menjadi sesuatu yang sangat menarik menjadi perhatian bagi para kepala sekolah. Karena dengan terbitnya Permendikbud nomor 6 ini, kepala sekolah hampir, saya katakan hampir sudah tidak ada yang namanya kepala sekolah sambil ngajar, itu tidak ada. Yang sebelumnya, kepala sekolah mengajar 6 jam pelajaran, dan sisanya adalah yang 18 jam pelajaran adalah sebagai kepala sekolah. Nah, sebelum adanya Permendikbud nomor 6, tidak masalah penilaian kinerja karena sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan juknisnya keluar yaitu Permendiknas nomor 35 tahun 2010, bahwa kepala sekolah tugasnya adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sehingga dalam penilaian angka kreditnya 25% sebagai guru dan 75% sebagai kepala sekolah. Itu yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 35 Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Dan di sana di permen ini saya buka dulu di sini, di Permendiknas nomor 35 tahun 2010, bahkan dupaknya pun sudah udah lengkap di sana, udah ada di sana. Termasuk penilaian kinerja kepala sekolahnya juga sudah ada di sini ya. Ini di Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Nah, di sini yang menjadi ketika sebelum munculnya Permendikbud nomor 15 tahun 2018, penilaian kinerja itu tidak ada masalah ya. Penilaian kerja kepala sekolah itu tidak ada masalah karena instrumennya sudah ada. Ini instrumennya. Ini instrumen dari penilaian kinerja guru sebagai kepala sekolah. Di sini sudah ada. Ini sudah jelas apa yang akan dinilai, bukti yang teridentifikasi atau bukti fisik yang akan diambil apa saja sudah ada sejak itu. Dan ini tidak pernah ada masalah dalam penilaian kinerja karena instrumennya jelas ini, dan untuk penghitungan angka kreditnya sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2018 yang isinya di sini dijelaskan. Kita lihat di sini bahwa
tugas tambahan yaitu yang sesuai dengan hal ini sebagai kepala sekolah, yang nilainya, yang isinya atau yang penilaiannya berupa paket. Ini berupa paket, ya. Nah, inilah yang menjadi saat itu bukan sebuah masalah karena menyangkut aturan. Jadi di Permendiknas nomor 35 tahun 2010 itu sebenarnya merupakan juknis dari Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, sehingga tidak menimbulkan masalah, ya, tidak menimbulkan masalah. Namun semenjak terbitnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018, di sini menjadi sebuah masalah karena di sini yang menjadi masalah, kepala sekolah itu sekarang bukan guru yang diberi tugas tambahan, tapi di sini kepala sekolah itu adalah sepenuhnya guru yang diberi tugas tambahan, yang diberi tugas sebagai manajerial, sebagai kepala sekolah, sehingga sepenuhnya. Nah, yang menjadi kebingungan itu adalah bahwa dalam hal ini sepenuhnya berarti 100%. 100% adalah berdasarkan tugas sebagai kepala sekolah. Meskipun di ayat 3, dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran dapat berjalan lah, seperti itu. Tapi itu sangat kecil kemungkinannya, kecuali memang guru benar-benar nggak ada. Artinya ketika guru ada itu tidak akan dilakukan. Sehingga sepenuhnya. Nah, ketika kata-kata sepenuhnya ini berarti 100%, angka kreditnya adalah dari kepala sekolah. Sementara di Permendikbud nomor 35 tahun 2010 itu penghitungan kreditnya adalah pembagiannya 25% guru dan 75% sebagai kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi membingungkan bagi para kepala sekolah maupun para penilai, tentunya juga menjadi kendala, dan ini ternyata persepsinya berbeda-beda. Nah, di beban kerja sebagai kepala sekolah ini selanjutnya terurai lagi ada Permendikbud di nomor 15 tahun 2018. Ya. Di sini muncullah bahwa rincian ekuivalensi beban kerja kepala sekolah sudah muncul. Nah, kalau di sini kan ekuivalensi beban kerjanya. Nah, dalam instrumennya di sini tidak muncul. Ya, di sini tidak muncul. Hanya ada Permendiknas nomor 35 tahun 2010 yang jelas-jelas instrumennya sudah jelas seperti itu. Sementara di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu tidak muncul penghitungan acara penilaiannya, bahkan rubriknya seperti apa, tidak ada di sini. Inilah yang menimbulkan perbedaan persepsi antar wilayah, ya. Bahkan sekarang banyak yang terjadi, ada yang terjadi SKP-nya itu sudah mengikuti Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini dengan angka kredit yang kemarin saya pernah menemukan angka kreditnya pun nggak sesuai dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2010. Dasarnya dari mana? Ini kan kita bingung. Kan kita menentukan penilaian, kita menentukan angka kredit berdasarkan aturan. Sementara sampai hari ini peraturan untuk penghitungan angka kredit atau mungkin dalam penyusunan di SKP uraian kerjanya ada di Permen Pan RB nomor 16 tahun 2018 ini. Inilah yang menjadi bingungnya para kepala sekolah termasuk para penilai, ya, itu akan menjadi bingung. Saya menemukan beberapa waktu yang lalu ada yang membuat SKP uraian kerjanya adalah seperti ini. Manajerial bla 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 dan seterusnya. Kemudian menghitung angka kreditnya, semakin nggak tahu saya, karena dia nilainya berapa, kenapa angka kreditnya seperti itu dapat dari mana? Nah, itu kan kita nggak bisa sembarangan. Sementara kalau di Permendiknas nomor 35 tahun 2010 jelas, penghitungannya angka kreditnya jelas, kemudian sampai dia penyusunan nanti di SKP-nya sudah jelas di sini, dan itu terurai di KBKN, ya, yang juknis juga sudah ada. Dan juknis untuk yang buku 2 ini sudah diperbarui di tahun 2016 yang ditandatangani Pak Dirjen, yaitu Pak Sumarna Soraya Pranata saat itu Dirjennya. Jadi buku 2 yang digunakan bukan lagi buku 2 yang tahun 2011 atau 2010 itu. Nah, ini yang menjadi sedikit perbedaan persepsi antar wilayah, mungkin karena ya acuannya, dan saya mengatakan tidak salah mengingat memang aturannya ini sudah keluar. Di Permendikbud nomor 15 jelas uraian tugasnya juga sudah jelas. Sayang tidak diikuti dengan instrumen untuk penilaian kinerjanya. Sehingga timbullah
instrumen baru. Nah, instrumen baru yang di situ sebenarnya memang mengacu di sini, sayangnya yang sudah disusun itu, nah termasuk saya kebetulan ikut nyusun, tapi itu belum diundangkan. Tatkala itu belum diundangkan, siapa yang berani mengesahkan bahwa itu boleh digunakan atau tidak? Kan nggak berani ya. Nah ini mungkin dengan kalimat dengan adanya ini membingungkan betul. Memang betul menurut saya satu-satunya jalan ya kita berharap semuanya mungkin akan berharap kepada Menteri, Mas Menteri ya atau Pak Dirjen. Ini akan lebih baik supaya segera dibuatkan aturannya. Bagaimana penghitungan atau penilaian kinerja itu instrumennya maunya seperti apa penilaian kerja kepala sekolah itu. Sehingga nggak membingungkan gitu. Karena kalau secara aturan jelas-jelas instrumen yang sah digunakan yang masih ada itu baru Permendikbud nomor 35 2010 jelas-jelas instrumen PKKS. Sementara di sini muncul beban kerja yang mestinya dilaksanakan kepala sekolah tapi instrumennya belum ditetapkan. Sehingga untuk penghitungan angka kreditnya pun bisa berbeda-beda antar wilayah. Nah, ini mungkin harapannya bagi Bu Budi yang ada di Biro Hukum ya, Pak Temu, Assalamualaikum Pak Temu, dan Assalamualaikum pada Bu Dian Wahyuni. Mungkin ini juga perlu menjadi pertimbangan agar segera diundangkan, minimal ada instrumen yang bisa sah digunakan untuk penilaian kinerja kepala sekolah sehingga tidak berbeda-beda sampai cara penghitungan angka kreditnya. Tentunya ini memerlukan ya pemikiran yang matang supaya tidak keliru. Karena di sini sudah ada ketentuan PP 30 tahun 2019. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendorong para pemegang kebijakan bisa segera merealisasikan sebuah instrumen baru yang bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terbaru. Nah, itu mungkin seperti itu. Karena memang benar-benar kan sekarang yang paling banyak ditanya itu begini. Sekarang kepala sekolah 100% sepenuhnya mengikuti beban kerja yang ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Pertanyaannya, penghitungan angka kredit 100% itu ada di mana? Dari mana? Itu pertanyaan yang selalu muncul dan jawabannya selalu antar orang persepsinya berbeda-beda. Karena memang dari sebelumnya penilaian kerja kepala sekolah hanya 75% dan penilaian gurunya sebagai guru adalah 25%. Kalau sepenuhnya 100% sebagai kepala sekolah, maka secara eksplisit ya tertuang di dalam peraturan atau mungkin paling tidak edaran itu belum ada. Andai itu sudah ada, mungkin nggak akan terjadi kebingungan antar kepala sekolah di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sukses selalu pada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan itu sedikit ya. Kalau saya tetap harus mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kita tidak keliru dan tidak ngarang ya. Kalau misalkan kita akan membuat instrumen. Pada prinsipnya semua orang juga bisa membuat instrumen, tapi akan lebih baik kalau menurut saya kalau memang instrumen itu ditetapkan ketentuannya ada di Permendikbud atau sebagai juknis ya dari PP 30 tahun 2019 yang mengacu pada beban kerja kepala sekolah di Permendikbud nomor 6 dan nomor 15 tahun 2018. Itu barangkali yang bisa saya sajikan pada kali ini, mungkin bisa jadi bahasan Bapak Ibu semuanya, dan kita berharap Bu Budi, Pak Temu, Bu Wahyuni, ya, Bu Dian Wahyuni dan lain-lain pemegang kebijakan yang ada di Kementerian segera merealisasikan sebuah kebijakan baru yang mungkin tidak membingungkan bagi para kepala sekolah. Itu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.